kitab Barnabas ya, yang jelas dia adalah salah satu daripada Hawariyin ya dibanding dengan Paulus. Ya, kemudian ya terkait dengan bukti-bukti lain ya, kita dapat melihat ya di dalam salah satu riwayat ya di kisah dalam kitab Lukas mungkin ya, pada saat penangkapan Yesus, di situ ada dialog antara Yesus dan pasukan yang akan menangkapnya. Maka Yesus yang semua tahu semua yang akan menimpanya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Ya. Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Ya. Ini kata Yesus. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, ini tentu peristiwa besar yang bukan hanya kejadian kecil. Apa yang menyebabkan mereka ini jatuh ke tanah? Nah, tentu disinilah ya, tentu peristiwa yang tidak digambarkan secara gamblang di dalam kitab yang diimani itu. Maka setelah jatuh reba ini di ayat Waktu habis. 18:7 ya. Waktu habis, Pak. 5 menit, Ya, Pak, bunyi bel. Ya. Silakan ditanggapi, berbagi, Bro, sama hamba Allah. Boleh. Oke. Menanggapi pernyataan Anda yang menggunakan Mazmur 91 ayat 11 sampai dan 12. Itu juga pernah dikutip oleh iblis ketika berdialog dengan Yesus dalam Matius 4 ayat 6 sampai dengan 7. Lucunya Anda gunakan itu sebagai dalil untuk kebebasan dia. Yang dimana Yesus dikatakan tidak disalibkan hanya karena ayat itu. Minta maaf saja, itu di luar konteks. Dan yang kedua tadi Anda juga sempat, ini yang terakhir ya, dalam Yohanes 18 ayat 4 sampai dan 7. Lalu Anda katakan Injil Lukas, padahal itu Injil Yohanes. Padahal di ayat selanjutnya dikatakan mereka menangkap dia sesudah ketika Yesus menegur Petrus, ketika Petrus sedang menetak telinga itu anak tangannya Imam Hanan ya kalau saya nggak salah, seorang tangan kanan dari imam. Namanya jadi kalau Markus. Anda benar Markus. Jadi lucu kalau Anda ingin mengatakan itu adalah bantahan terhadap penyalipan. Kalau ingin menggunakan comot-comot kitab saya juga bisa kok. Surah Maryam ayat 33. Dan sejahteralah untuk aku ketika aku lahir dan ketika aku dimatikan dan dibangkitkan. Berarti ketika itu ada juga dong peristiwa kematiannya. Bahkan minta maaf saja, Islam sendiri ketika lahirnya Ahmadiyah menggunakan dalil itu untuk menunjukkan bahwa dia sempat pernah mengalami kematian di India, tetapi dia sempat mengalami penyalipan juga. Ada dua penafsiran terhadap itu. Nanti kita akan bahas. Untuk membahas tentang Injil Barnabas, ada yang lucu bagi saya. Saudara Muslim mengatakan dalil tentang masalah Injil Barnabas itu menggunakan manuskrip yang berbentuk bahasa Aramaik. Ternyata yang berbentuk naskah Aramaik yang diakui sendiri oleh kawan kita 1600 itu abad 16. Yesus aja tahun 2000-an kok 1600 dikatakan zaman Yesus. Kan lucu. 1600 itu ya abad 16 atau abad 15. Ini sangat bagus sekali untuk dibaca. Nanti kawan-kawan bisa lihat ya dalam itu deskripsi chat karena sudah saya kirim. Saya tidak akan banyak membahas di sini. Dan kebetulan kawan-kawan, saya juga punya ini Injil Barnabas. Terbalik ya? Kok terbalik sih? Terbalik nggak sih? Terbalik, ini tapi nggak apa-apa, kita udah lihat. Ya, ini Injil Barnabas yang saya punya. Terjemahannya pun juga nggak lengkap. Terjemahannya sangat-sangat tidak lengkap. Karena apa? Terjemahannya itu sangat melenceng dengan teks aslinya. Mesias dikatakan Al-Masih, tapi untuk memutarbalikkan tentang Kristus. Nah, nanti kita akan bahas yang itu. Saya pun juga mengoleksi surat Barnabas, walaupun ini terjemahan yang terjemahannya yang masih masih kurang lengkap, tapi saya katakan sudah baik ya. Karena Injil surat Barnabas sendiri mengakui tentang penyalipan. Loh, kalau Anda mau jujur, kenapa hanya menggunakan dalil Injil? Padahal itu adalah Injil pseudografika. Pseudografika artinya adalah Injil-Injil palsu. Kalau kita ingin menggunakan hadis-hadis matruk, kalian marah. Tapi menggunakan Injil palsu yang berasal abad 16, Anda terima. Kan lucu. Ini sudah saya bahas sebenarnya dalam channel YouTube saya. Bahwa polemik tentang penyalipan itu banyak sekali dalam Islam. Baik itu tafsir Ibnu Abbas sepupu Nabi Muhammad berbeda dengan tafsir yang lain. Nah, dan terlebih lagi mengenai ini, saya sudah memberi clue ya. Saudara Muslim sempat terpukau dengan yang namanya Injil Yudas sebelum Injil Barnabas.
Padahal Injil Yudas sendiri ternyata mengakui tentang penyalipan, tetapi menghormati Yudas sebagai orang pengkhianat. Pengkhianat yang telah ditunjuk oleh Yesus. Walaupun ini sudah dibantah oleh Irenaeus. Kita lihat semua tafsir, semuanya berbeda pendapat mengenai surah An-Nisa 174. Banyak sekali perbedaannya. Bahkan saya bingung, Nitianus ini siapa menurut Ibnu Abbas? Ini tidak ada dalam Minta 1 tafsiran. menit, bro. Minta 1 menit. Oh, mau 1 menit ya, Pak? Silakan, oke, Pak. Sebentar, ya. Sorry. Aku share screen ya. Ini jadi tentang Mazmur 91 ya. Kalau misalkan Anda baca ya, untuk orang yang dalam lindungan yang maha tinggi ya akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk, dan kepaknya akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung dan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok ya. Engkau tak usah takut kepada kedahsyatan malam dan panah, terhadap penyakit sampar dalam gelap, walau 1000 orang rebah ya. Nah, ini juga Anda harus perhatikan tentang singa dan ular tedung akan kau langkahi. Di mana ada tentang ular tedung di dalam penyaliban Yesus? Nggak ada ya. Kalau Anda Anda mau tahu tentang ini, itu adalah membahas waktu ya ini jadi Raja Daud itu dia teringat kisah bangsa Israel di padang gurun Edom. Mereka itu kena Waktu habis. Ya. Nanti berikutnya ya, Bro. Ya, silakan tanggapannya. Ikhwan atau Pak Amir? Bang Ikhwan dulu, silakan. Ya, baik ya. Ya, terkait dengan siapa yang disalib, tentu tadi saya sudah menarasikan bahwa Al-Quran itu sudah tegas mengatakan bahwa diserupakan. Nah, yang menjadi persoalan di sini, ternyata umat-umat Kristen itu ya kurang memperhatikan narasi-narasi penting yang ada di dalam kitab sendiri yang diakui oleh keimanan Kristen. Ya, kalau Barnabas tidak diakui tidak masalah, tetapi itu adalah bagian juga dari sejarah yang tidak bisa kalian lupakan. Ya, perlu untuk mengkaji itu. Sehingga di dalam kitab yang Anda akui, ini narasi yang mungkin terlalu dilewatkan ya pada saat penangkapan atau peristiwa yang terjadi ketika Yesus akan ditangkap ya. Ayat 18:6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, maka mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ya, ini tentu bukan peristiwa yang hanya biasa-biasa saja. Ada peristiwa yang luar biasa terjadi di sana. Mungkin Anda bisa jelaskan peristiwa ini peristiwa apa? Ketika para prajurit itu masih rebah ke tanah, maka ada pertanyaan kedua kali dari orang yang akan hendak ditangkap waktu itu. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Ya, ini pertanyaan kedua. Saya akan ingin mempertegas, ya, dan seakan-akan orang yang bertanya tadi, ya, ingin mengatakan bahwa ingin menyelamatkan sesuatu yang saat itu sedang menjadi pokok permasalahan dari para tentara Romawi ini. Siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Nah, Yesus menjawab, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Ya, ini seakan-akan ada penekanan bahwa yang dicari ini aku ini. Ya, tetapi setelah peristiwa mereka mundur, ya, kemudian jatuh ke tanah. Ini mungkin perlu dijelaskan, ya. Kejadian apa yang terjadi pada saat mereka jatuh ke tanah? Ini kalau hanya dengan suara mungkin keras, tidak mungkin mereka mundur dan jatuh ke tanah. Ya, jika dikonfirmasi tentu ya dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Isa Al-Masih, ya, yang dijelaskan di dalam tadi sejak awal narasi, bahwa Yesus itu bisa mengubah-ubah wajah. Ya, wajahnya berkilau-kilau sehingga musuhnya itu tidak dapat menangkap dia apabila ada sesuatu yang mengancam dia. Ya, di dalam Lukas 24:15 ya, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ya, jadi ini adalah narasi-narasi pendukung ya, walaupun sudah berbaur dengan kisah-kisah lain, tapi inilah narasi-narasi pendukung apa yang dikatakan Al-Quran itu, Yesus diserupakan itu, ternyata di dalam kitab yang Anda ilmani itu
juga terdapat narasi-narasi bahwa Yesus itu bisa mengubah wajah. Dan hal yang paling sangat perlu diperhatikan ini, saat menangkap itu tentara Romawi mundur dan terjatuh. Ini silakan ditanggapi. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Amir dan Pak Bang Awi, silakan. Ada Oke, kebagian saya sedikit ya, Pak Amir ya, menarik Ya ini silakan. Pak Awi aja. apa yang disampaikan Bang Hamba Allah tadi, Habiskan. yang mengutip Maryam ayat 33 di situ mengatakan bahwa sejahteralah. Sebentar saya buka dulu ya, biar saya nggak salah baca. Maaf. Nanti saya buka, Pak Awi. Sejahteralah. Ya, di situ dia berkata, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan. Nah, di sini sedikit saya sampaikan, jelas tertulis di sini, saya tidak perlu tafsir. Di sini dikatakan pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Memang di sini tertulis pada hari wafatku, tapi tidak dijelaskan pada saat kapan dia diwafatkan. Nah, di sini dikatakan pada hari aku dibangkitkan kembali, hidup kembali, jelas. Kalau dalam pemahaman kita orang beriman itu pada hari kebangkitan, setelah diwafatkan karena dalam literasi Islam, bahwa segala yang bernyawa akan menemui kematian, termasuk Nabi Isa, yang meskipun dipanjangkan umurnya, tapi nanti menjelang hari kiamat, beliau akan diwafatkan. Dan bersama-sama dengan seluruh umat manusia nanti dibangkitkan lagi setelah hari kiamat. Itu pemahamannya. Bukan berarti di sini ada tertulis bahwa dia wafat pada saat penyaliban. Di sini tidak ada tertulis wafatnya kapan. Cuma kami yakini bahwa dia pun akan diwafatkan pada saat menjelang hari kiamat. Itu ya, di situ ya kalau sedikit penjelasan saya. Kalau ini dikaitkan dengan penyaliban, jelas di dalam Al-Qur'an tadi, saya tidak perlu ulangi secara lengkap. Di surah An-Nisa ayat 157 itu jelas dikatakan bahwa dia tidak disebutkan. Oke, silakan lanjut. Masih ada? Oke. Waktu habis, Pak Amir. Oh. Udah bunyi tadi. Maaf, mungkin bisa interupsi sedikit. Mungkin dari waktunya mulai Bang Charlie dengan Bang Kaisar ini, ya Bang Hamba, dari waktu Kristen bisa ditambah 1 menit, mungkin jadi 6 menit. Enggak usah. Oh, enggak usah. Oke, silakan. Kalau mau kan silakan tambah. Oke, ini ntar dulu, Brother Charlie. Ini Lukuliu juga mau nambahin. Jadi jadikan 6 menit aja. 1 menit ya. Iya, nggak apa-apa. Jadikan 6 menit ya, nggak apa-apa. Jadi kan. Oke, silakan, Luku. Oke, dibikin timernya 6 menit ya. Jadi aku nambahin gini. Jadi kalau konteksnya pakai kitab Barnabas juga ada perlu diperhatikan ya. Yang mungkin teman-teman mungkin banyak yang nggak ngerti ya. Agak kenceng dikit bro. Mesias atau Mosia atau Kristus. Nah, alat atau dalam bahasa Arab, Kristen Arab juga memakai dalam bahasanya itu Al-Masih. Gelar Al-Masih itu diberikan kepada dalam nubuatan itu bahwa seseorang yang akan lahir daripada Allah sendiri, yaitu Sang Firman itu, yang akan menjadi Mesias, menjadi Kristus, menjadi penebus, menjadi perjanjian yang baru. Kalau Yesus tidak mati disalibkan untuk menebus dosa manusia, berarti dia bukan Al-Masih, berarti dia bukan Kristus, dan berarti dia bukan Mesias. Bukan hanya dia, berarti juga mungkin juga dia, kalau dia mungkin nabi biasa, otomatis dia tidak akan pernah dapat gelar Al-Masih, atau gelar Kristus, atau gelar Mesias. Kalau dia punya gelar Al-Masih, atau Kristus, atau Mosia, itu dia harus mati disalibkan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 103, tertuang di situ bahwa Allah akan menjadi sang penebusnya, penebus dosa manusia, Allah yang maha pengasih dan penyayang, El Rakum El Yakanum, yang akan menjadi penebus dosa kesalahan manusia, membuktikan kebesaran kasih Allah pada manusia. Lanjut teman-teman. Ya, hamba Allah, silakan langsung. Ya, tadi ada yang sempat membantah saya mengenai surah Maryam ayat 33. Pada dasarnya itu adalah tafsiran Anda. Tafsiran Anda bukan dari perwakilan dari ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan Anda. Walaupun ulama-ulama lain sepaham dengan Anda bahwa Nabi Isa tidak disalibkan.
Tapi ada juga literasi yang mengatakan dia wafat selama 3 hari 3 malam. Ada juga yang mengatakan 3 hari saja. Nanti kita carilah yang tentang itu. Tapi sekarang kita fokus dengan tantangan Anda dari kawan kita yang lain tadi yang mengatakan Matius 17 ayat 2 itu bukti Yesus bisa berubah-ubah wajah ya. Coba kita cek dulu di sini. Dalam iman Kristen ini maksudnya apa? Matius 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dalam sejarah Kristen inilah yang namanya pernyataan Kristus ketika di Gunung Tabor waktu itu. Nah, itulah yang dimana kami juga kenal dengan istilah apa ya? Kalau dalam gereja itu, saya lupa nama istilahnya apa. Tapi yang perlu kita transfigurasi. Thank you, ada yang nambahin tadi. Sekarang kita bandingkan dengan Musa. Apakah Musa sempat melarikan diri juga ketika dia mengalami hal yang sama seperti Yesus? Keluaran 34 ayat 8. Anda juga harus bertanya ini. Bentar. Keluaran 34 ya. Nih, Keluaran pasal 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari surga dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Musa aja bisa bercahaya loh wajahnya. Kenapa tidak dikatakan Musa sedang mengubah wajahnya supaya Bani Israel tidak menyerang dia? Jadi sebenarnya Kristus itu adalah penggenapan Musa dalam Ulangan 18 ayat 18 dengan penyataan dirinya di Gunung Tabor itu. Kenapa tidak mau membantah ayat ini? Kalau seandainya Yesus mengubah wajahnya dengan cahaya yang menyilau-nyilaukan ya. Dalam Matius 17 ayat 2 tadi. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan kita akan sama seperti dia. Kita akan sama seperti dia. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Para murid sendiri tahu loh itu Kristus dalam Matius 17 ayat yang kedua tadi. Jadi minta maaf, argumen Anda lucu kalau mau dikatakan itu adalah salah satu di mana Kristus mengubah diri dengan orang lain untuk disalibkan. Lalu sekarang tantangan dengan Yohanes 18 ayat 4 sampai dan 7. Yohanes 18 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Ini sudah dibacakan tadi ya. Siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genap firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun. Waktu habis. Iya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya dulu ya. Di 6 menit ya, tampilkan timernya. Biar saya bisa lihat 2 menit saya bicara. Gantikan yang lain. Pertama saya mau sampaikan saya agak ketawa melihat di live chat ini agak lucu-lucu juga ya. Edi Badai ganti namanya di Glow, terus apa Edi Galon dan Bang Bagus mau ya. Ya, jangan karena jawabnya. Dan Bang Bagus mau mualaf. Amin. Jadi begini, saya tidak menafsirkan apa yang tertulis di Maryam ayat 33. Saya cuma membaca sesuai yang tertulis di situ terjemahannya ya. Bahwa demikian adanya tidak dijelaskan kapan dia wafatnya. Kalau menurut para ahli tafsir demikian tadi yang disampaikan, saya tidak mempersoalkan itu juga karena bukan kapasitas saya untuk menyalahkan dan membenarkan salah satu para mufasir itu. Saya cuma mengacu pada Al-Qur'an itu tadi dan mengacu kepada surah An-Nisa ayat 153 sehingga saya mengatakan demikian. Oke, menarik ini masalah penyaliban karena ini menjadi salah satu pilar keimanan saudara Kristen ya. Ketika tidak ada penyaliban Nabi Isa atau Yesus, maka tidak ada lagi keimanan Kristen. Kami dalam Islam, terutama saya pribadinya, sangat meyakini bahwa doa para nabi itu insya Allah pasti dikabulkan oleh Tuhannya ya. Dan saya mengingat bahwa pada saat sebelum terjadi penyaliban, ada doanya siapa namanya Yesus yang mengatakan sekiranya cawan ini terhindar menjauh dariku tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin doanya saat itu dikabulkan.
secara pribadi yakin doanya dikabulkan sehingga dia tidak mengalami penyaliban, tapi atas kehendak Tuhannya terjadi penyaliban, tapi bukan dia yang disalibkan, sehingga orang yang disalibkan itu berucap sesuatu tentang sesuatu yang tidak pernah diucapkan Yesus selama dia mengajar, ya, menyebut Eli Eli lama sabachthani, kan. Apakah Yesus pernah mengucapkan kata itu atau memanggil Tuhannya dengan kata itu sebelumnya? Nah, ini jadi pemikiran sekiranya bisa diteliti sama teman-teman Kristen ini. Siapa sebenarnya yang disalibkan ini? Apakah benar Yesus atau bukan? Soalnya ucapan ini tidak pernah diucapkan Yesus selama dia mengajar. Setahu saya begitu. Silakan disambung Pak Amir atau Bang Iwan. Ya, baik ya. Makasih tadi. Bisa dibuka share screen? Ya, Share screen-nya silakan. bisa dibuka? Udah Ya, langsung. tadi saya menantang teman-teman Kristen ya untuk menanggapi tentang peristiwa ya ketika prajurit itu mundur dan jatuh ke tanah. Ya, tentu ini adalah proses yang sangat luar biasa, tapi belum sempat dijawab. Tentu ini kita dapat membuktikan bahwa orang-orang Kristen ya belum sepenuhnya juga meneliti tentang narasi-narasi yang ada di dalam kitab suci bahwa Yesus itu bisa mengubah wajah. Tadi kalau dikatakan oleh rekan tadi bahwa itu adalah Yesus mengubah wajah ini di Lukas sekian ini adalah transfigurasi, ya, artinya adalah bahasa-bahasa yang Yesus itu penuh cahaya kemuliaan, yaitu adalah merupakan narasi yang ngambang itu, ya, jadi tidak tepat, ya, sebab di dalam ayat lain, contohnya di Matius 17:21, dan dia diubah rupakan di hadapan mereka, dan wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya, ya, sumbernya ini ada jelas, silakan dilihat di sini. Kemudian di dalam Markus ya 9:28, dan dia diubah rupakan di hadapan mereka, ya. Ya, jadi kalau tadi dikatakan transfigurasi seperti Musa, ya ini tentu sangat bertolak belakang dengan narasi-narasi lain yang ada di kitab suci Anda sendiri, ya. Di Lukas juga 24:15, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenal dia. Ya, ini jelas tidak mengenal dia, ya, tidak mengenal Yesus. Kemudian di Yohanes 20:14, Yesus berdiri di situ tetapi tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Ya, jadi bukan seperti penjelasan Anda tadi. Anda jangan membohongi teman-teman yang lain sehingga akan dibingungkan dengan narasi-narasi yang sebenarnya dikatakan di ayat-ayat lain itu sangat jelas bahwa Yesus itu bisa mengubah wajah, ya. Di Yohanes 8 ayat 59, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya, jadi ini ternyata tentang Yesus tidak disalib itu, apa yang Al-Quran katakan yang diserupakan itu, dan sering dijadikan dibully oleh teman-teman Kristen, diserupakan itu seperti apa, ternyata di Alkitab sendiri banyak menjelaskan narasi-narasi bahwa Yesus itu bisa berubah-ubah wajah. Nah, jadi ini mohon penjelasan tentang ketika mereka mundur dan terjatuh, apa yang menyebabkan mereka itu sehingga harus terjatuh. Apakah pernah ada penjelasan yang secara rasional, ya, secara rasional tentang hal ini? Pak. Ya. Ya, waktu habis ya, giliran pihak Kristen untuk menanggapi. Share screen-nya, ya, oke. Share screen cabut, Charlie jadi, berbagi sama Bukulio. Bukulio ya. masih mau ngomong ya? Ya. Charlie aja dulu, bro. Oke, jadi ini begini ya, Anda waktu di bait Yohanes pasal 18 ini kan Yesus ditangkap ya, dan orang-orang itu semuanya semua yang mau nangkap dia jatuh gitu ya. Waktu Yesus ngomong aja orang-orang itu jatuh gitu. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 26 ya. Ini kan si Petrus ini kan yang bawa pedang ya kan, terus hambanya imam besar ini kan putus telinganya. Kalau misalkan Yesus mau, ya, Yesus bisa bilang sama Petrus, bunuh itu semua yang nangkep aku, bisa aja, ya kan? Bahkan mereka udah jatuh gitu ya, di Yohanes pasal 18 ayat 6 itu mereka jatuh semua, ya. Nah, tetapi Yesus bilang, sarungkan, ya, kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku,
supaya aku bisa mengirim 12 pasukan malaikat, ya. Nah, pertanyaannya ini pasal 26 ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam Alkitab, kitab suci, yang mengatakan bahwa harus demikian, ya. Jadi waktu siapa tadi bilang katanya doa Yesus itu dikabulkan. Yesus berkata doa itu adalah di dalam, ya, kehendak Bapaknya, ya. Anda baca kehendak Bapaknya itu apa, ya? Yesaya pasal 53 ini sudah sangat jelas bahwa kehendak Bapaknya adalah ini, ya. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ya. Yesus menyerahkan dirinya itu, ya. Waktu di Yohanes ini, kalau dia mau, mereka bisa dibunuh sama Yesus. Siapa yang bisa bantah? Siapa yang bisa lawan Yesus? Murid-muridnya aja udah bawa pedang itu. Tapi dia menyerahkan dirinya. Makanya Yesus mengatakan supaya biarkanlah mereka pergi. Semua murid-muridnya tidak ditangkap. Itulah. Ya, dan saya mau nunjukin ini di Talmud, ya. Kitab Talmud ini saya buka dari Halakah, ya, halakah.com, ya, Talmud Bavli, ya, pasal 43, ya, Traktat Sanhedrin, ya, di sini ada, ya, bahwa Yesus disalibkan. Ini ada, ya. Sorry, ntar biar yang lain dulu lanjut. Ya, gimana? Lanjut nggak, Pak? Oke. Lanjut. Ada hal yang lucu ya, kalau kita mau lihat argumentasi Lukas 24 ayat 15 sampai dengan 17 untuk penunjukan di mana Kristus itu sempat dirubah wajahnya untuk mendukung surah An-Nisa 157 itu. Padahal setiap ayat itu menjelaskan ayat lain, berbeda dengan Al-Quran. Surah Maryam ayat 33 saja ditafsirkan oleh ulama, ditafsirkan oleh pribadi seseorang. Jadi minta maaf yang mengaburkan tafsiran itu Anda kalau menggunakan Quran, sedangkan saya kontekstual. Lukas 24 ayat 15 sampai 16, mereka tidak dapat mengenal dia. Bisa saja, karena Kristus bisa bertransfigurasi itu juga tidak supaya orang bisa mengenal dia. Dalam makna tertentu untuk mengajarkan mereka mengenal dari bagaimana Kristus itu tidak memperkenalkan dia secara eksplisit. Makanya ayat 17 berkata, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percayakan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dan muka muram. Ayat selanjutnya ketika dia berkatakan, hai kamu orang bodoh, ayat 25, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi, bukankah Mesias harus mati, harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi minta maaf saja, ayat yang Anda gunakan satu perikop dengan peristiwa penggenapan Kristus yang merubah wajahnya menghadapi Kleopas dengan Lukas pada waktu itu ketika mereka belum mengenal Kristus dalam bentuk transfigurasi. Bisa saya dikatakan transfigurasi loh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan logika Islam sendiri untuk mengenal, oh Nabi itu adalah kesayangan Allah. Mustahil dia disalibkan seperti Nabi Isa. Coba kita baca surah Al-Baqarah ayat 91. Saya rasa ini bisa dipertanyaan. Bisa nggak saya share screen? Bisa. Oke. Ini sekaligus juga jadi pertanyaan ya. Kalaupun Nabi Isa itu adalah kesayangan Allah, sehingga dia harus dijaga, kenapa surah Maryam ayat 91, nabi-nabi Allah, mereka banyak dibunuh? Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kamu orang-orang yang beriman? Nah, kalau seandainya kita harus adil, Allah juga harus menyelamatkan mereka dong, bukan hanya Nabi Isa. Kok Allah seperti tidak adil? Nabi-nabi lain diselamatkan, Nabi Isa tidak diselamatkan. Silakan Pak Charlie kalau mau nambahkan yang tadi yang lagi Pak Charlie ingin ajukan. Boleh. Sorry, screen-nya. Ya. Ini aku tunjukin ya. Talmud Sanhedrin 43a, ya. On the eve of the Passover, Yesus was hanged. Pada malam sebelum Paskah, Yesus disalibkan, digantung, ya. Ini Talmud Sanhedrin ini otentik. Ini menyatakan Yahudi pun menyetujui bahwa Yesus memang disalibkan, ya. Ya, ini buktinya, ya. Terus Anda pada abad ke-7 ada sebuah kitab yang mengatakan bahwa
yang disalibkan bukanlah Yesus, tapi yang diserupakan. Nah, sekarang orang yang diserupakan nggak bakal teriak-teriak, bukan aku bukan Yesus, walaupun aku mirip, tapi orang tuaku bukannya Maria. Masa nggak teriak-teriak dia, nggak komplain dia? Logikanya di mana? Nah, terus kalau misalkan ada seorang ya, misalkan dari kitab Arab itu di abad ke-7. Waktu habis. Silakan, pihak Muslim. Oke, tampilkan Ya, timer. baik ya. Bentar, tampilkan timer dulu. Timer Saya dulu. sedikit dulu. Saya sedikit aja. Iya, ya, silakan. Timer dulu, timer. Silakan. Sedikit aja. Saya Dibikin sedikit aja. 6 juga lah, 6 di Muslim itu. Tolong di reset 6 menit. Ya. Seharusnya, ya toh, Oke. seharusnya. Silakan Pak Mir. Iya ya, oke. Ini kita mengutip dari surat An-Nisa 159 ya. Bal rafa'allahu ilaihi wa kana Allah azizan hakim. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini sebetulnya seharusnya kalau memang menyayangi Yesus diselamatkan. Itu sebetulnya ya seharusnya harus terima kasih kepada Al-Quran bahwa Yesus itu belum mati, diselamatkan oleh Tuhan. Bukankah Allah telah mengangkat Isa kepadanya dengan jasad dan rohnya pada keadaan hidup dan dibersihkan dari orang-orang kafir, dan Allah Maha Perkasa dalam kerajaannya, juga Maha Bijaksana dalam pengaturannya dan ketetapannya, kodarnya. Maka Allah mau menyelamatkan Isa alaihissalam atau Yesus yang katanya disalibkannya itu. Masa hamba yang dikasihi sebagaimana dilahirkan tanpa bapak dan menjadi nabi atau menjadi diutus baru belum sampai umur 33, belum selesai, sehingga Allah menyelamatkan dengan kasihnya kepada Isa alaihissalam, diselamatkan. Allah yang telah menyelamatkan Isa dan dari makar mereka, Allah mengangkat tubuh dan rohnya sekaligus ke sisinya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dalam kerajaannya dan tidak seorang pun yang dapat mengalahkannya. Lagi Maha Bijaksana dan mengatur makhluknya, memutuskan keputusannya dan menetapkan syariatnya. Inilah keputusan Allah untuk mengangkat Isa alaihissalam dalam bentuk tubuh dan rohnya dalam keadaan hidup-hidup. Inilah kebijaksanaan Allah, dan selanjutnya akan turun sebagai manusia biasa dan akan mati saat dia turun. Hidup di dunia, baru dia akan meninggal juga, melengkapi atau menggenapi dia sebagai seorang manusia. Begitu. Lanjut Bang Ikhwan. Ya, baik ya. Saya ingin buka screen dulu, Bang. Ya, saya ingin dulu meluruskan ya pemahaman tadi tentang surat Maryam 33. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bang Awi, dan kesejahteraan dilimpahkan padaku pada hari kelahiranku, pada hari wafat, hari kebangkitan. Ini adalah Allah mengabadikan doa Nabi Isa ketika dia masih kecil, yaitu kelahiranku tentu, dan pada hari wafatku karena semua umat manusia akan mati, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini bukan kebangkitan saat penyaliban, ya, ini kebangkitan manusia pada akhir zaman pada umumnya, dan umat Islam sampai sekarang berdoa seperti ini. Ya, ini ayat 33 Maryam. Ya, kita lihat di ayat 15 di surat yang sama. Ya. Ya. Surat yang sama. Ya, ini doa kepada Nabi Yahya, ya, baca. Ya, dan keserahan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ya, kalau Anda tadi meyakini bahwa kebangkitan pada ayat 33 adalah Yesus bangkit, dan berarti Anda juga menganggap Yahya sebagai Tuhan karena dia di sini bangkit. Ya, jadi Anda jangan keliru dengan ayat 33 tadi, karena sudah dijelaskan oleh Bang Awi tadi sama persis dengan tafsiran yang sebenarnya. Jadi baca ayat 15 ini, di situ juga ada doa untuk Nabi Yahya ya, untuk hari kebangkitan. Ya, selanjutnya tadi terkait dengan penjelasan Bang Charlie, ya saya menantang teman-teman Kristen bahwa Alkitab sendiri itu mengatakan bahwa Yesus itu bisa berubah wajah, dan tadi belum dijelaskan
apa yang terjadi saat ketika Yesus menanyakan kepada mereka, akulah dia. Kemudian ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini tentu jangan diabaikan ya, karena ini informasi penting yang harus Anda kaji. Ya, karena penyaliban ini tentu adalah peristiwa yang menimbulkan keraguan kepada mereka pada saat itu siapa yang mereka salib, dan keraguan itu dapat Anda lihat di sini dari kisah kitab Anda sendiri ya, peristiwa ini. Ini Anda belum mampu menjelaskan satu poin yang saya pertanyakan ini tentang bukti Yesus tidak disalib yang diserupakan pertama pada ayat ini ya, mereka tentara Yahudi jatuh, tentara Romawi jatuh sampai rebah ke tanah ya. Ini yang tidak bisa terjawab pada malam hari ini dan membuktikan selama ini kalian tidak pernah membaca ayat ini ya. Terkait dengan transfigurasi ini terbantahkan jelas ini ya, Yesus tidak dikenal, berubah-ubah wajah, menghilang di bait Allah banyak sekali, dan masih banyak yang ayat yang tidak tampilkan. Intinya Yesus itu dapat mengubah-ubah wajah ya. Kalau dijadikan dalil tadi si Petrus membawa pedang, Yesus bisa menyuruh Petrus untuk membunuh mereka, ini tentu sesuai dengan situasi keadaan waktu itu. Yesus sudah tahu bahwa dia bisa mengubah keadaan pada saat itu, dan jikapun Petrus melawan dengan pedang, tentu tidak seimbang lah. Ya, karena tentara Romawi jelas lebih kuat. Ya, di sisi lain kita bisa melihat bahwa para murid itu tentu siap menghadapi tentara-tentara yang akan menangkap guru mereka yang mulia. Nah, jadi poin ini tidak bisa terjawab dan dijelaskan karena ini yang menjadi salah satu bukti dan bisa dipelajari kembali oleh teman-teman Kristen apa yang dimaksud ini mereka mundur dan terjatuh. Tentu ini ada kaitannya dengan ayat-ayat lain ini bahwa Yesus bisa mengubah wajah. Ya, ada peristiwa besar yang terjadi. Waktu habis, Oke, Pak. aku sebentar dikit ya.